Teman komunitas baik. Ya sudah, kalau sudah baik semua ya pulanglah lah ya. Oh sudah baik semuanya kok. Terus apa lagi mau dibahas? Sudah baik-baik semuanya. Hah? Oh ada yang baik. Ada yang merasa tidak baik dengan sesamanya? Ada? Di depan atau di belakang? Laki-laki atau perempuan? Hah? Pakai baju apa? Gemuk atau kurus? Baik, Bapak Ibu. Saya mau bertanya dulu. Mengasihi musuh itu gampang apa susah? Susah atau gampang? Gampang-gampang susah atau susah atau gampang? Hah? Mengasihi musuh itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Bisa enggak? Bisa mengasihi musuh enggak pertanyaannya? Sulit. Aduh, enggak apa-apa. Kesulit tanda kita masih manusiawi. Wajar ya. Tapi satu hal hari ini kita mau bicarakan. Kita itu hidup di masyarakat yang komunal. Setuju ya? Betul ya? Komunal ya? Betul ya? Komunal Pak? Lihat, Tuhan menciptakan semuanya awalnya bagus enggak? Baik apa saja. Setuju? Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Anda diciptakan baik. Maka jangan ngomong sama suami atau istri Anda, suamiku dari sononya sudah kayak begitu, susah diubah. Ya ngono kuwi ngamuan, nesunan, ngambek. Istriku ngomong meneh, nek ngomong tidak pernah mandek. Dari sononya sudah kayak begitu. Pertanyaannya dari sononya sudah begitu atau belum? Belum. Sudah atau belum? Belum kan? Karena Tuhan menciptakan semuanya baik apa adanya. Betul? Dari sananya baik. Kenapa kok tidak jadi baik? Nah itu karena ketika manusia jatuh dalam dosa, betul? Maka dunia sudah tidak menjadi sempurna. Dari dulu ya. Karena dosa, dunia kita sudah tidak sempurna. Maka kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kita lahir di dunia, di keluarga yang tidak sempurna. Sadari. Kita juga berkomunitas di tempat bekerja, bahkan di dalam pelayanan teman satu komunitas ini semuanya, mohon maaf, bukan sempurna. Dari dulu ya. Maka kalau dunia tidak sempurna, tinggal dalam keluarga tidak sempurna, dalam komunitas tidak sempurna, maka banyak sekali karena kita berrelasi dengan orang-orang yang terluka, membuat diri kita juga terluka tanpa sadar, melalui yang ngomong sedikit langsung tersinggung. Lihat aja sikapnya langsung tersinggung. Banyak di antara kita seperti itu. Betul? Betul tak betul? Betul ya? Betul ya? Maka cenderung untuk saling menyakiti satu sama lain. Betul? Benar ya? Maka satu hal terpenting, apakah Tuhan Allah membiarkan manusia hidup terus di dalam situasi seperti itu? Mau seperti itu? Tidak mau ya? Maka Allah karena mengasihi manusia, Dia mengutus putranya tunggal mengasihi. Itu apa? Itu apa? Menyelamatkan kita. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memang mengasihi tidak mudah, susah, betul? Kalau mudah, tidak mungkin Tuhan Yesus datang di dunia, betul? Untuk mengajarkan tentang kasih. Sadari dulu. Kalau gampang Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, loh. Betul enggak? Untuk mengasihi, belajar tentang kasih. Maka sadar bahwa
mengasihi musuh itu tidak mudah. Maka Yesus datang di dunia untuk mengajar apa itu tentang kasih. Kasih itu apa toh? Kasih itu apa? Kasih itu tidak sombong. Terus apa lagi? Saya kasihnya sederhana ya, betul enggak? Kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan dan tidak berubah menjadi benci. Sekali lagi, kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan dan tidak merubah menjadi benci. Ulangi lagi, kasih adalah kebaikan dan tidak berubah menjadi benci. Saya kasih contoh. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul? Allah mengasihi dunia. Iya, dunia mengasihi Allah. Apakah karena dunia tidak mengasihi Allah, Allah berhenti mengasihi dunia? Ya. Kasih tidak terpatahkan dan tidak pernah menjadi benci. Ada ya? Oke, setuju? Nancep dulu dah. Nancep ya? Oke. Saya tanya nih. Ibu-ibu, ya nak? Ya, bayangkan ya, waktu anaknya kecil, betul, diajak belajar ngomong, mama, papa, betul? Setelah pintar ngomong, SMP, SMA, banyak ngomongnya sama siapa? HP, betul? Ketawa. Sama teman-temannya. Pertanyaannya, masih dikasih makan? Masih, meskipun Anda tidak banyak ngomong, masih kasih makan. Itu kasih yang tidak terbantahkan dan tidak menjadi benci. Betul? Bapak-bapak punya anak kok. Waktu itu diajari berjalan ya, betul? Melapa 1, 2, 3, jatuh. Ajari lagi, bener ya? Pernah diajari belum? Pernah ya? Pernah diajari jalan enggak waktu kecil? Pernah? Pernah diajari kecil ya? Kecil diajari jalan-jalan, sudah besar, SMP, SMA, jalan-jalannya sama siapa? Orang tua ditinggal di mana? Masih pulang rumah diterima. Masih Pak. Kenapa? Kasih tidak terbantahkan dan tidak berubah menjadi benci. Itu kasih. Itu kasih. Oke? Maka Yesus tahu, maka dia belajar. Manusia itu sulit untuk mengasihi. Kenapa? Lihat, ketika pada waktu itu, ya, di perjanjian lama Allah mengasihi. Iya, tetapi manusia tidak bisa mengasihi Allah. Maka ada banyak hukum-hukum yang dilakukan, tetapi hukum itu tidak pernah berhasil. Maka Yesus membuat hukum. Ya, kalau kita baca hari ini hukumnya apa? Di sini lihat. Kalau di dalam khotbah di atas bukit Matius 5 pasal 5 sampai 7 ini berbicara tata pedoman hidup Kristiani. Ini ya, penting sekali. Sebelum Yesus mengajar, yang pertama kali itu apa? Bukan mengajar tentang ketaatan, bukan mengajar tentang kekudusan, bukan. Waktu itu dia memanggil muridnya, apa yang dilakukan? Ajaran yang pertama, follow me, ikutilah aku. Pelajaran yang pertama-tama, ikutilah aku, ikuti Yesus. Belajar apa yang dikatakan Yesus, belajar apa yang diperbuat oleh Yesus, murid belajar. Itu pelajaran yang pertama. Maka hari ini kita belajar mengikuti Yesus, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Setuju? Oh ya? Nah, baru yang lain. Maka hari ini kita belajar tentang khotbah di atas bukit. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita hidup menjadi orang Kristen. Dan Allah Bapa mengajar kita, ya, seperti Yesus
yang menjadi manusia, belajarlah seperti Yesus. Kalau kamu sulit untuk mengampuni, aku kasih contoh itu anakku. Yesus di 100% manusia, 100% Allah. Belajarlah dari dia. Belajar dari siapa? Yesus. Bagaimana Yesus diperlakukan selama dia hidup? Bagaimana Yesus bisa mengampuni? Sampai di atas kayu salib dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang berbuat. Kita belajar dari Yesus. Amin. Ini luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan ambil bagian yang ini dari Yesus dan hukum Taurat di perikop yang terakhir bacaan hari ini ya. Kalau bacanya kan ada terus banyak, ada banyak ini. Ini sangat luar biasa sekali, tapi mohon maaf, banyak sekali orang itu kagum dengan Yesus, tetapi tidak kagum pada pengikutnya. Anda tahu tokoh India yang paling terkenal siapa? Mahatma Gandhi. Anda tahu ajaran yang paling hebat yang terkenal apa? Ahimsa. Ya, ahimsa. Yang melawan tanpa dengan kekerasan, dengan kasih. Dari manakah? Belajar itu semuanya. Khotbah di atas bukit. Ini bacaan dia yang baik. Ketika dia di penjara, dia belajar tentang Injil, khotbah di atas bukit. Maka dia ngomong, saya sangat kagum sekali dengan Yesus, luar biasa ajarannya. Tetapi dia ngomong, saya tidak kagum kepada pengikutnya. Kenapa? Ada satu kisah, atau waktu itu ada satu ibadah kebaktian. Nah, waktu itu Mahatma Gandhi masih muda, dia sanggup pada Yesus, maka dia mau rindu untuk datang mendengarkan khotbah dan mengenal Yesus secara mendalam. Waktu itu dia ingin duduk di depan. Apa yang terjadi? Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, hai ya anak muda, engkau tidak pantas duduk di sini. Ya, Mahatma Gandhi tidak mengalami kasih, dia disakiti, direndahkan. Betul? Dan dia mengatakan, hari ini saya tidak jadi musuh, saya jadi Kristen. Saya kagum kepada Yesus, tetapi saya tidak kagum kepada pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya tidak pernah melakukan apa yang dia ajarkan. Tidak pernah kasih. Ini jadi tamparan bagi kita semua. Betul? Kita semua yang mengaku murid Yesus. Tapi satu hal saja dari tema ini, kalau Anda tidak bisa mengampuni, Anda baru Yesus. Ini saya beritahu serius. Pelayanan Anda hebat, doa Anda luar biasa, misa Anda tiap hari. Tapi satu hal, kalau Anda tidak bisa mengampuni, semua sia-sia. Semua ibadat Anda sia-sia semuanya. Itu menyebabkan Anda ditolak Yesus. Betul? Betul. Ini satu serius bagi saya. Kalau Anda merasa murid Yesus, Anda beriman pada Yesus, Anda tiap hari beribadah, Anda melayani Tuhan, dan satu prinsip saya katakan, kalau Anda tidak bisa mengampuni musuh Anda, satu saja dari sana, sia-sia semuanya pada Anda. Benar deh, karena Firman mengatakan seperti itu. Ya, maka hari ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan ada 3 hukum di dunia. Oh, kita bahas itu. Maka Yesus mengajarkan kita ya, bagaimana mengampuni. Kita bacaan hari ini ya, Matius 5, 43-44. Kita baca sama-sama yang keras yuk. 3, 2, 1. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar.
Dari bacaan ini kita mau belajar ada 3 hukum di dunia. Ada 3 hukum. Ya, yang pertama hukum setan. Tahu hukum setan? Apa itu hukum setan? Dibaiki tambah, tidak membalas dengan kebaikan. Betul enggak? Bisa dibalasnya 2 kali kejahatannya. Tidak ada yang baik. Ada enggak? Kok tengok kanan kiri? Ya, semoga tidak ada. Yang kedua, hukum manusia, hukum Taurat tadi katakan. Ya. Hukum Taurat itu apa? Kalau kamu baik sama aku ya baik sama kamu. Kamu kalau jahat ke saya, aku ya jahat sama kamu. Jelas ya? Betul? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itu diterapkan. Itu diterapkan oleh Nabi Hammurabi untuk menghindari satu kerugian lebih parah. Dan dia mengatakan kalau sinilah itu sesamamu, kalau musuhmu ya benci. Ya, kalau lihat di sini ada tadi apa? Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Betul? Ini hukum Taurat, hukum manusia. Kalau kamu baik, ya aku baik sama kamu toh. Betul? Kalau kamu jahat, ngapain aku baik sama kamu? Ya tak balas. Bukankah banyak orang seperti itu? Halo? Betul? Benar? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Kalau tidak bertobat, minimal apa? Sakit itu jiwanya. Betul nggak? Kalau Anda belajar dari ini, mungkin ini harus kita refleksi lebih mendalam hari ini. Ya, hukum manusia. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu tidak baik, aku juga tidak baik. Gimana cara? Ya, itu. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum ilahi. Kalau kamu jahat, menyakiti aku tetap baik sama kamu. Kalau kamu baik sama aku, ya aku baik tetap sama kamu. Kasihku tidak pernah berubah. Ini hukum ilahi. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Bisa. Nanti bagaimana caranya kita akan belajar bersama-sama. Ya. Ada berapa hukum? Yang pertama, 2, 3. Anda menerapkan hukum yang mana? Halo, Dek. Hukum yang mana, Dek? Halo. Hukum mana, Bu? Ilahi, yakin. Betul. Wah, ini rasanya bukan manusia nih, malaikat di sini. Ya, oke. Satu prinsip dulu ya. Mengapa sulit dan tidak mau mengasihi atau mengampuni? Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Kira-kira kenapa ya? Saya tanya yang paling tua dulu, yang punya pengalaman dalam hidup. Kenapa sulit? Karena banyak dikecewakan, betul? Yang muda-muda, kenapa sulit mengampuni? Sakit hati sama siapa? Sebelahnya. Waduh, sini. Waduh. Ya. Kenapa sulit mengampuni? Pengalaman pribadi aja. Sulit dikatakan karena sudah terlalu dalam sakitnya. Oke, lihat Bapak Ibu, saya beritahu hal yang terpenting ini. Yang pertama, kita sadari tangki
tangki cinta kita kosong. Tahu maksudnya? Saya kasih ilustrasi. Yang di sini. Namanya siapa? Shalom. Hah? Shalom. Shalom. Luar biasa. Namanya damai sejahtera itu. Ya sini. Namanya Shalom, betul ya? Betul. Shalom. Ini maminya ada di sini enggak? Mana? Koordinator. Wah, namanya Shalom luar biasa sekali. Sini. Namanya Wi. Kamu mau uang enggak? Mau. Udah. Mau uang enggak? Banyak ya lo. Mau ya gambar yang buat ibu-ibu biasanya kepala pusingnya sembuh mau? Buat bapak istirahat warna merah itu. Bapak tersebut. Bu, Yes. yang masalah sih. Enggak. Kasih dong ke Shalom. Dia uangnya lebih banyak dari saya. Udah, saya mau tanya. Mau uang 100.000? Bisa nggak? Bisa. Coba. Perhatikan. Sis Uwi, Mbak Uwi tidak bisa memberikan Shalom 100.000. Kenapa? Ini maksudnya. Bawa uangnya berapa? 10.000 bawa. Ada Pak. Iya. Mbak Uwi tidak bisa memberikan uang 100.000 kepada Shalom. Kenapa? Karena dia punyanya 10.000. Jelas? Jelas ya? Anda juga tidak bisa memberikan kasih kalau kasih itu kurang. Betul? Betul nggak? Pasti apa? Kalau kekurangan kasih, selalu minta terus untuk diperhatikan, untuk dikasih, dan sulit untuk memberi kasih dan pengakuan. Kenapa? Karena dia tidak punya kasih dan dia tangki cintanya bocor. Kekurangan kasih untuk tangki kan dia. Kalau kurang biasa memberikan sepenuhnya atau mampunya 10.000. Sehingga apa? Sulit sekali untuk mengampuni, sulit sekali untuk mengasihi. Kalau mengasihi sesamanya gampang, karena 10.000 itu bisa diberikan. Tapi 90.000 itu untuk musuh. Nggak bisa. Nah, dia mungkin bisa karena dia kekurangan kasih. Setuju? Kalau Anda cek dalam diri Anda sulit untuk mengasihi musuh, mengampuni, cek dalam diri Anda. Pasti tangki cinta Anda kosong atau bocor. Sehingga Anda tidak bisa membagikan kasih itu. Anda minta terus untuk dimengerti. Aku tidak salah, ngapain aku harus mengampuni? Harusnya dia yang tahu ke saya. Selalu menuntut untuk dirinya sendiri. Paham? Bagaimana bisa memberi? Maka hari ini saya kasih uang 100.000. Yes. Berikan ke dia. Kenapa? Ya, artinya begini, pusing, bubar. Oh, jalur arwah ini. Perhatikan, ketika kita kekurangan kasih, maka kita perlu minta kasih dari Allah. Karena kasih Allah tidak pernah terbatas seperti air yang mengalir terus. Ya. Ketika kita minta kasih dari Allah, tapi 100.000 diberikan kepada Shalom di sana, mampu enggak? Maka kalau hari ini Anda kekurangan kasih, minta rahmat kepenuhan kasih supaya Anda bisa mengampuni, Anda bisa mengasihi musuh Anda. Amin. Amin. Kita bawa aja. Saya janji ya, saya tepati. Jelas ya? Jelas ya? Mengapa sulit untuk mengampuni? Karena tangki cerita Anda kosong atau bocor. Cek dalam diri Anda saat ini. Apakah tangki cinta Anda hari ini kosong atau bocor? Kalau Anda sadar, Tuhan kau aku sulit mengampuni, aku hari ini memutuskan, aku mau mohon rahmat kepenuhan kasih-Mu supaya tangki cintaku ini
penuh seperti air yang mengalir sehingga bisa membagikan pada orang yang menyakiti aku, orang yang membuat aku rugi, orang yang meninggalkan aku. Pernah ditinggalkan pacar? Wah, nah ini sakitnya di mana? Di sini. Lihat, ya, minta rahmat nanti malam hari. Setuju? Oke? Saya tidak tahu saat ini siapa yang saat ini yang menyakiti hati Anda. Bapak Ibu, sakit hati itu wajar. Wajar. Seperti Anda jatuh, ya, itu kulit, daging dan ini kan sakit, wajar. Dari sakit itu hati itu wajar. Tapi yang menjadi masalah yang serius adalah kepahitan. Jangan simpan kepahitan. Karena kepahitan itu sungguh menghancurkan hidup Anda. Sakit hati wajar. Tapi jangan terus bertumbuh menjadi kepahitan. Okay? Orang yang kepahitan, saya bisa jamin wajahnya pasti boros. Usianya 25 tahun, ya tak? Wajahnya 50 tahun. Boros kenapa? Lo wajahnya tidak ada sukacita kok. Ngomong. Kamu lihat dia. Selalu harus ngomong. Nyelekit, betul? Itu ada kepahitan yang tersimpan dalam hati tanpa sadar, itu terpancar keluar. Saya yakin itu orangnya tidak damai sejahtera sukacita. Kalau meninggal pun masih, bahkan sampai meninggal pun dia masih meninggalkan harta karun. Sampai mati pun akurasi sampai hati tenono terpendam dalam hati itu sampah kok disimpan sampai mati jadi ada karun. Kalau meninggalnya segini mau kan dari rendah tetap senyum kan, pengen gitu tau, betul nggak? Pengen wajah tersenyum nggak? Apa sih ini? Ya, kenapa? Pengen kalau orang Anda pengen wajahnya meninggal dengan bahagia, tersenyum, damai, jangan simpan kepahitan. Kalau Anda orang melihat meninggal itu dalam damai itu pasti lihat wajah. Betul? Betul? Kalau tersenyum, aduh itu luar biasa sekali. Maka hari ini kita memutuskan harus apa? Membuang akar. Apa akar? Akar apa, Bu? Putuskan malam hari ini. Oke? Baik. Bapak Ibu, saya akan berikan hal yang penting prinsip dalam hidup. Ini penting. Banyak orang yang tidak menyadari, ya, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setuju? Betul ya? Ketika Bapak Ibu sekalian lahir baru, ini penting. Ini dasar dari kita untuk bisa mengerti tentang kasih. Apa yang diperbarui? Tubuh tetap. Betul? Ketika Anda lahir baru, apakah tubuhnya yang dulu botak langsung keluar rambut? Betul? Tidak tahu. Tubuhnya tetap. Dan nanti akan disebutkan pada waktu Yesus datang 2 kali pada tubuh kebangkitan. Betul ya? Jiwa itu in progress, masih diproses terus. Oke? Roh itu yang diperbarui roh kita. Betul? Roh kita. Nah, ketika kita lahir baru, itu roh kita usianya masih muda, jiwa kita lebih tua. Betul? Dan jiwa kita ini penuh dengan sampah. Betul? Betul enggak? Lihat, Paulus katakan, ketika mengenal Kristus itu suatu keuntungan toh. Betul enggak? Sebelum seperti sampah. Maka kita pelajari. Coba ketika kita hidup baru, kita sadari roh kita itu berbaru. Tapi jiwa kita masih in progress, masih penuh dengan sampah. Meskipun kita sudah diperbarui roh kita, tidak otomatis jiwa kita tuh langsung menjadi kudus, bisa mengampuni, bisa mengasihi musuh. Belum tentu. Kenapa? Ini masih diproses. Itu ya. Nah, ketika
ketika kita hidup baru, Allah sudah memberikan kita kasih tertanam di dalam mana? Roh, bukan jiwa. Maka dalam Roma 5:5 dikatakan, dan pengharapan, yuk, tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Lihat, kasih itu kekudusan, ya, kebenaran itu sudah ditanamkan, dicurahkan di dalam hati, berbicara di dalam roh kita. Jelas ya? Ini dasar dulu. Oke? Kasih itu sudah ada di dalam roh kita, sudah ditanamkan, sudah dicurahkan, tinggal di dalam hati kita, di dalam roh kita. Oke? Maka kalau jatuh cinta itu bukan di roh, di perasaan. Kenapa? Jiwa itu apa? Kehendak, emosi, betul? Pikiran, itu jiwa. Nah, itu belum diperbaru, masih in progress ketika hidup baru. Tapi ketika hidup baru, kasih, kebenaran, kekudusan, sukacita, kedamaian itu sudah ditanamkan di dalam jiwa, di dalam roh kita. Sudah ada, tinggal kita mengaktifkan. Gitu. Kalau jatuh cinta itu ada di perasaan, betul nggak? Ada di dalam perasaan. Tapi kasih itu sebuah keputusan. Kenapa? Tinggal di dalam roh kita, harus kita aktifkan, dan roh kita harus menguasai jiwa kita. Nah, kalau jatuh cinta itu perasaan kenapa? Bisa hilang, betul? Tapi kalau namanya kasih itu sudah dicurahkan dalam diri kita, tidak pernah bisa hilang. Ingat, tidak pernah bisa hilang. Tinggal kita mengaktifkan kasih itu supaya kita bisa mengampuni. Misalkan, kalau ada lagi sakit hati nih sama orang lihat, maka Anda belajar. Katakan firman Tuhan. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hatiku, maka aku tidak mengalami kepahitan. Aku belajar untuk melepaskan, memberikan kasih itu kepada orang yang menyakiti. Dari roh memerintahkan pikiran Anda untuk melakukan. Paham ya? Jelas ya? Kenapa? Ini harus roh menguasai pikiran kita. Kalau tidak, sulit Anda bisa mengampuni. Maka perkatakanlah firman yang ada di dalam roh kita, dalam hati kita. Terus perkatakan firman itu. Aku harus mengampuni. Kasih itu sabar. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Maka aku perintahkan jiwaku, aku harus mengasihi. Barang siapa suka mengemakan akan makan buahnya. Kalau ada kau katakan itu semuanya, itu menjadi doa. Mungkin pertama kali Anda disakiti, Anda mengatakan firman itu, tapi kadang-kadang masih ketemu orang masih jengkel. Nah, duduk gereja, tahu di sebelah Anda. Rasanya gimana? Satu gereja, rasa sembahyang, ini jengkel ya. Betul? Pernah ngalami itu? Pernah ya? Maka terus perkatakan itu. Jiwa, aku mau perintahkan, aku harus mengasihi. Roh memerintahkan jiwa terus mengasihi. Dan suatu saat ketika Anda ketemu di sebelahnya, Anda justru merasa kasihan ke dia, Anda tidak merasa kebencian. Itu artinya apa? Anda mengalami hidup berkemenangan. Menang siapa? Diri Anda sendiri. Kasih di dalam roh Anda bisa menguasai jiwa Anda untuk mengasihi orang yang menyakiti. Paham? Paham ya? Ini dasar. Oke? Nah, kalau Anda biasa mengasihi, berarti jiwa Anda yang menguasai roh Anda. Kenapa? Ya karena banyak sampah-sampah Anda disakiti, pemikiran dunia, ngapain kamu mengampuni? Oh, kamu tidak salah. Oh, kamu disakiti, harusnya kamu balas. Ini jiwa dunia, pikiran dunia itu menguasai kita. Maka kita harus melawan itu semuanya. Kita belajar dari Yesus, ajaran Yesus. Yesus bicara apa kalau kita disakiti?
ampuni dia, doakan dia, berkati dia. Belajar dari Yesus. Tanamkan. Aku harus berdoa untuk dia. Kenapa? Dia tidak tahu dia berbuat kasih. Oke? Minta rahmat pertobatan agar mereka membuka hati, kasih Allah tinggal di dalam hati mereka. Kenapa? Mereka berbuat begitu karena dia kurang kasih. Tangki cintanya bocor, betul enggak? Doakan supaya tangki cintanya penuh, supaya apa? Bisa untuk berdamai. Oke? Paham? Gampang atau susah? Minta rahmat. Oke? Nah, ini sudah ya. Nah, lihat, ini yang paling penting. Jiwa dan pikiran, perasaan, emosi itu dipengaruhi dua panca indera kita. Betul? Apa itu? Mata, terus telinga. Di dalam 2 Petrus 2, 7-8 saya bacakan ya. Ini bagus sekali untuk kita. Bagian dari mana kita, pikiran kita ini dikuasai oleh apa tadi? Mata dan telinga. 2 Petrus berapa? 2, 7-8. Dikatakan begini. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Ia itu besar ya, itu Allah. Orang yang benar, yang terus menerus oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan di ayat berikutnya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat pakai apa? Dan mendengar pakai apa? Perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, betul? Dipengaruhi apa? Mata. Maka orang Katolik sejati itu harus menimbang-nimbang apa yang dilihat, menimbang-nimbang apa yang didengar, baru keluarnya itu benar-benar sesuai dengan kebenaran. Telinga 2, mata 2, urusan. Godaan yang paling berat, yang pertama kali muncul dari mata. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya dosanya di mana, toh? Hah? Di mana? Mata. Nek di mall pengennya apa? Halo? Halo? Mempunyai menuju, Pak, beli ini apa? Beli, pengen memiliki semuanya. Di sini tidak ada ya? Enggak. Dari aku maksudnya. Betul enggak? Maka pesannya, suami-suami nanti ada istri tolong digandeng ya. Jangan. Tujuannya apa? Supaya tidak nengok kanan kiri, terus gandeng aja terus. Ya. Dan mendengar. Karena kita mendengar, masuk dalam pikiran, maka keluar dalam, betul? Disakiti, dia toh? Terus masuk telinga toh? Digosipin, terus masuk dalam hati, dalam pikiran, keluar muncul umpatan. Sumbernya dari mata dan telinga. Maka harus dijaga baik-baik supaya apa? Jiwa kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi yang merusak jiwa kita. Oke? Baik. Mana tadi? Selanjutnya, ya ini yang kedua. Yang kedua, kenapa sulit untuk mengampuni atau mengasihi musuh? Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, 3, 2, 1. Tetapi manusia tidak memiliki menerima apa yang berdasarkan Allah, karena baginya adalah suatu keburukan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya kepada kita secara roh. Lihat, manusia duniawi tidak bisa menerima roh Allah. Betul ya? Katakan dong. Karena baginya suatu kebodohan. Saya kasih contoh ilustrasi. Ini gambar apa ini?
Gambar apa? Tidak tahu ya. Bapak Ibu, adik-adik, ketika waktu saya datang ke salah satu teman saya kolektor lukisan. Lukisannya mahal-mahal. Ada yang 1 miliar. Lukisannya 1 miliar ini. Saya foto dia. Saya pikir gini, seperti ada juga sama. Ini lukisan foto gini. Ya toh? Harganya 1 miliar. Dibeli. Bodoh banget sih. Lukisan kayak gitu aja saya buat di bagus masih bisa kok. Betul? Kenapa? Karena saya tidak tahu tentang lukisan, saya pandang lukisan itu 1 miliar, itu satu kebodohan. Betul? Karena saya tidak tahu tentang lukisan. Setuju? Setuju? Ini gambar apa? Nah, saya itu hobinya minum teh. Ya. Ada yang minum teh? Teh, ada suka minum teh? Kira-kira teh ini Anda suka nggak? Kira-kira harganya berapa? Hah? Anda bayangkan teh ini murah sekali, tapi saya memang kolektor teh dan saya suka minum teh tiap hari. Itu apa? Kesehatan. Bagi orang bodoh, minum teh di pinggir jalannya 3.000 ngapain beli mahal-mahal sampai jutaan? Itu suatu kebodohan. Ya, bagi orang yang tidak tahu tentang teh, kasihannya itu satu kebodohan. Tetapi yang tahu tentang lukisan dan teh itu bukan satu kebodohan, satu kebenaran. Dan itu berharga bagi orang yang mengetahui. Sama dengan hal kita hari ini. Kalau dunia mengatakan mengasihi musuh itu suatu kebodohan, karena mereka tidak tahu tentang kebenaran. Setuju? Tapi orang yang tahu kebenaran, mengasihi itu sangat luar biasa sekali, dan itu sangat baik untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Pertanyaannya, apakah Anda mengetahui bahwa mengasihi musuh itu sebuah kebenaran atau suatu kebodohan? Karena masalah kebodohan, Anda akan sulit untuk bisa mengasihi musuh. Karena apa? Ya, suatu kebodohan seperti orang dunia. Tapi kalau kita tahu kebenaran seperti Yesus ajarkan, mengasihi itu adalah sesuatu yang indah sekali. Kenapa? Membebaskan kita, memerdekakan kita, menyembuhkan kita. Kalau kita tahu kebenaran. Jelas ya? Mengapa orang sering mengasihi? Yang pertama apa? Ayo barusan, nanti cinta kita kosong atau bocor. Yang kedua, karena tidak mengerti tentang kebenaran bahwa mengasihi itu adalah sesuatu yang baik. Bagi orang dunia, mengasihi atau mengampuni musuh itu suatu kebodohan. Ada orang dunia atau orang bukan dunia? Halo, pengen anak? Hah? Pengen dunia? Ya, oke, lanjut. Mengapa mengampuni penting? Ya, satu syarat masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen toh? Ngomong, kanan ini tepuk. Pak, bobo, friend. Yang keras. Pak, ayo tepuk kanan ini. Bobo. Pengen masuk surga lah. Ayo mengampuni. Orang ngampuni orang masuk surga loh. Sebelahnya lagi, kamu juga. Lihat, Matius 6:14-15 baca keras. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak mengampuni kesalahan. Jelas. Saya katakan dari awal, sehebat apapun pelayanan Anda, sehebat apapun ibadah Anda, tiap dijengking terus, gitu, gereja, betul, terima komuni, selama Anda tidak bisa mengampuni, maka kalau ke gereja itu selalu sebelum Anda ke gereja itu perlu persiapan diri, jangan telat.
Kenapa? Kalau sudah Tuhan kasihanilah kami, kamu datang, mohon maaf loh, Anda belum diampuni loh. Betul? Maka bisa sangat luar biasa ketika Anda dalam masih mempunyai musuh, Anda datang, Tuhan kasihanilah kami. Itu Anda, Tuhan aku lagi marah dan tolong dulu Tuhan, kasihanilah, ampunilah. Oke? Supaya Anda dilayakkan terima komuni. Jangan datang telat, pulang pertama. Hilang berkat, sudah tidak diampuni, hilang berkat sisa. Percuma. Ekalesi yang Anda lakukan itu sia-sia. Wis ora layak terima komuni, lese ora terima berkat, rugi double. Benar enggak? Betul enggak? Kita harus sadar dulu. Anda yakin enggak ketika Tuhan kasihanilah kami, Anda diampuni dosa Anda? Nah, penting ya, mohon maaf. Tapi ada dosa mortal, Anda butuh rahmat, pengakuan, sakramen rekonsiliasi. Ini dosa kecil-kecil, datang bisa ini diampuni. Jelas? Karena Bapak, mohon maaf. Waktu saya cepat sekali ya. Oke. Yang kedua, wujud nyata mengasihi Allah. Teologi salib. Kalau Anda mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka harus diwujudkan dengan mengasihi sesama. Jelas? Nggak mungkin ya begini, Bapak Ibu teman-teman. Anda menyembah Allah yang tidak kelihatan, mengasihi yang tidak kelihatan, tapi tidak wujudkan sesama, itu omong kosong. Kalau Anda mengasihi Allah, ya buktinya Anda mengasihi sesama. Ini bagaikan horizontalnya yang seimbang. Bukti Anda mengasihi Allah ya, Anda bisa mengasihi sesama, mengasihi musuh. Jelas? Oke. Berat ya? Betul? Tidak apa-apa. Memang berat. Untuk Yesus datang ke dunia, untuk memberi petunjuk kita bagaimana sama. Nah, biar Bapak Ibu, ini penting dasar dari kita. Hukum terutama adalah kasih. Kita baca yang keras. Selanjutnya. Bapak Ibu teman-teman, seringkali kita memisahkan ayat ini, merasa berpikir bahwa ayat yang pertama sangat penting, yang kedua tidak terlalu penting. Kita lihat jawab Yesus, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Betul? Betul. Tapi lihat yang kedua, hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu siapa? Yang di atas. Jelas ya? Kita baca kitab Yes. Jelas. Ya, supaya kita mengerti. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mana yang sama dengan itu? Dengan hukum yang pertama. Betul? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini artinya sejajar. Tidak ada yang lebih penting. Sejajar. Karena dikatakan hukum yang kedua itu sama dengan itu. Sama dengan hukum yang pertama. Maka mengasihi sesama itu sejajar dan mengasihi Allah. Artinya kalau Anda mengasihi sesama, Anda pasti mengasihi Allah. Kalau Anda mengasihi Allah, pasti mengasihi sesama. Oke? Kalau Anda tidak mengasihi sesama, tidak bisa mengampuni musuh, Anda tidak bisa mengasihi Allah. Intinya itu. Oke? Paham ya? Ini dasar kita untuk mengambil tentang kasih ya. Syarat pengambilan dosa 7, Matius 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di antara kamu terhadap seseorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jelas ya? Kalau doa Anda tidak terkabul, cek dalam diri Anda. Jangan-jangan ada sesuatu yang ada dalam dirimu dengan saudara. Ada pahit, belum bisa mengampuni. Ini seringkali, ini penting bagi kita. Dan kedua, kebaikan diri kita sendiri karena apa? Membiasakan menyembuhkan. Ya, Bapak Ibu, lihat akibat tidak mau mengampuni.
menderita sakit. Setuju? Tentang Matius 18 tentang pengampunan sampai 35. Saya ambil ayat yang penting di sini. 18:34 sampai 35. Maka Bapakku di ini, maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia menuntaskan seluruh utangnya. Al-Guju bicara tentang apa? Sakit hati. Banyak orang yang sakit hati itu akhirnya apa? Jiwanya rusak, betul? Betul enggak? Pikiran, emosinya kan rusak toh. Kalau jiwa pikiran rusak, pasti menghantam ke tubuh. Betul? Orang stroke itu kenapa? Karena pengalaman banyak. Orang stroke itu karena banyak merasa belum makan, lama tidak dan pulang makan. Pernah satu saat orang itu sakit tidak ke dokter manapun tidak sembuh. Ternyata apa? Ya karena mereka luka. Setelah dari dokter luka batin, dia malah kesembuhan, sakit hilang. Ya, betul nggak? Betul? Ada pengalaman pribadi? Tidak usah diungkapkan di sini, direnungkan saja. Ya, ya, maka Bapakku surga juga berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segala hati. Ini firman Tuhan. Ya, tidak mengalami damai sejahtera sukacita. Setuju enggak? Iya. Terus tidak bisa masuk surga. Mau masuk surga? Mau Bapak Ibu? Jadi harus apa? Mengampuni siapa? Semua orang. Jangan sesama toh, ya. Jangan suami istri toh, termasuk musuh-musuh Anda, teman bisnis Anda, teman pelayanan Anda. Jo? Nah, bagaimana bisa mengampuni? Kasih itu seperti kasih dan pengampunan seperti mata uang ya. Tekpol ya. Tekpol tidak bisa ya. Seperti mata uang. Jadi hari ini siapa yang ingin untuk bisa mengampuni boleh angkat tangan. Berarti semua ini punya sakit hati kabeh. Betul loh, adik-adik baik-baik saja, semua baik-baik saja. Ternyata sekarang minta rahmatan berarti apa? Tanya musuh ya, musuh yang terseliput ya, musuh yang tersembunyi ya. Yang penting kadang-kadang kita tidak pernah ungkapkan. Hari ini saya beritahu Bapak Ibu, yang pertama Anda minta rahmat. Apa? Kepenuhan kasih. Lagi jika ada kosong, Anda minta rahmat Tuhan kasih. Setuju? Maka ketika Anda minta rahmat Tuhan kasih, ketika di dalam pernikahan itu ketemu usia masih perkawinan muda, masih pacaran, kasihnya itu 100%. Betul? Betul enggak? Bener ya? Semuanya apik lah pokoknya. Bener enggak? Maka Goblok mengatakan kalau cinta melekat apa? Tai kucing rasa sudah pernah coba. Betul? Kalau cinta sudah melekat apa? Tai kucing rasa sudah pernah coba, Bu? Artinya semuanya itu baik. Betul? Betul enggak? Pengampunannya sudah ada pengampunan, semua baik kok. Betul enggak? Tapi dalam perjalanan sudah melihat, wah suami kok kaya ngono ya, ngoro kaya bu istri gua lah. Ternyata sudah anak langsung kayak gini, gel-gel gini lelah. Terus tidur, wah kaya hantu. Kurang kabeh toh. Betul lah. Tidak seperti yang dibayangkan pertama kali ketemu, betul? Makin make up toh. Betul? Akhirnya sudah mulai membanding-bandingkan. Kasihnya luntur enggak? Luntur toh. Betul enggak? Bagaimana supaya kasih itu muncul? Naikkan pengampunan. Ketika pengampunan Anda tingkatkannya lebih lagi, maka kasih Tuhan juga meningkat. Demikian juga kasih Anda meningkat, maka pengampunan itu juga. Yes.
Loh Pak, kalau orang itu sudah mengampuni, orangnya tidak mengampuni, itu urusan dia dengan Tuhan. Betul? Tugas Anda adalah mengasihi, maka Anda berdoalah dia supaya terbuka rahmat untuk kepenuhan kasih. Tugas Anda itu serahkan Tuhan selanjutnya. Oke? Bagian Anda tetap mengampuni itu dulu yang paling penting supaya Anda dibebaskan. Lihat, kalau Anda tidak bisa mengampuni seperti ini, lihat, Anda bawa barapi, ini barapi ya. Oke? Bisa lemparkan kepada Bapak Ibu yang di belakang. Kira-kira sebelum ini barapinya terbuka ke sana, yang terbakar siapa dulu? Yang melempar. Orang yang tidak mengampuni itu. Anda minum racun, mau minum racun? Anda minum racun, tapi menghendaki orang lain itu mati. Yang mati siapa? Itu orang yang tidak bisa mengampuni. Rugi dirinya sendiri. Lah orang yang menyakitkan diri sih jalan-jalan ke nongkrong dengan tawa-tawa Anda merasa itu rugi siapa? Anda sendiri toh? Betul enggak? Oh, sing nyakitin Anda sih ketawa-ketawa jalan-jalan ke sana Anda dia terus. Rugi siapa? Ya kita sendiri lah. Nah, lalu minta rahmat Tuhan kasih dan kita mohon belajar dari Yesus. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Betul enggak? Mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Bukan mengasihi seperti musuh mengasihi, tapi mengasihi seperti Yesus mengasihi, mintalah rahmat itu. Maka malam hari ini kita akan tutup dengan minta rahmat Tuhan kasih. Dan perkataan firman Allah supaya roh menguasai jiwa kita. Kenapa? Kasih itu sudah tertanam, tercurah di roh kita, tinggal kita mengaktifkan untuk apa? Menguasai jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Oke? Ya, Bapak Ibu, ini film yang sangat bagus. Bisa sebentar tidak apa-apa ya, agak polos sedikit tidak apa-apa ya.